gimana caranya kita nggak pernah kehabisan ide konten, ya. Nah barulah kita ngomong ide. Nah kita ini bikin konten untuk siapa, Jason? Jadi lawanmu itu bukannya orang lain yang udah sukses, tapi lawan kita yang kemarin adalah kita sendiri yang betul, dulu. betul. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Jason Surya dan juga di Belajar Bareng Jason Surya. Karena sekarang ini Jason sedang bersama Bang Ogut, yaitu seorang konten creator yang sungguh personal brandingnya bagus banget ya. Insya Allah bagus banget. Thank you. Gitu ya. Siap. Sudah siap? Siap terus. Oke. Sekarang kita langsung aja kita tanya-tanya yuk. Boleh. Nah, sekalian selama kita tanya-tanya, Bang Ogut boleh silakan jawab juga. Oke, siap. Jadi kalau misalnya mau makan, tinggal mampir aja ya. Oke, siap. Jadi, terima kasih sudah diberikan makanannya, ya kan? Nanti aku coba jadi. Nah, Jason juga terima kasih juga nih sudah mau meluangkan waktunya untuk ikut di BPJS kali ini. Oke. Nah, by the way teman-teman, ini karena aku udah kenal lama sama Jason. Oh iya. Aku tinggal di Balikpapan. Iya. Aku pernah pas lagi ngidam kirim ke Balikpapan. Pernah. Nah, 2021 ya? 2021. Betul sekali. Nah, Oke. sekarang ini langsung aja ya. Siap, silakan. Mau nanya nih, Bang Ogut. Kan selama ini Jason menjalankan IG ya, IG dan juga YouTube. Dan ini Jason lihat dari IG-nya Bang Ogut sendiri ini tuh kontennya banyak dan Kontennya konsisten sekali. Oke. Itu cara mikirin kontennya itu gimana itu? Oke. Dan biasanya nyari idenya di mana? Oke. Jadi pertama kita samain dulu ya. Kita Iya. nanya gimana caranya kita bisa punya ide konten. Betul. Betul kan? Oke. Tapi kita harus tarik mundur dulu ke belakang. Sebelum kita bisa punya ide konten, kita harus tahu dulu nih, kita ini bikin konten untuk siapa, Jason? Contoh, Jason kan ngomongin tentang belajar bareng Jason. Iya. Kalau yang aku tahu, Jason kan menginterview banyak orang yang inspiratif, sehingga teman-teman yang nonton Jason itu bisa belajar. Betul. Dari mulai misalnya kayak content creator, marketer, terus pengusaha, Iya. ya kan? Nah, artinya Jason udah tahu, oh, ruang lingkup konten aku itu di bagian inspiratif yang arahnya ke dalam entrepreneurship, betul kan? Kurang lebihnya seperti Betul. itu. Dan Jason udah tahu, audiens aku ini adalah anak-anak muda yang lagi mencari jati diri sehingga bisa mendapatkan inspirasi dan at least dia bisa tahu, oh saya mau kayak gini nih, betul kan? Ya, betul. Oke, itu dulu harus diketahui. Jadi harus mengetahui pertama age range, Yes. itu harus. Kedua itu mengapa mereka nonton kita. Itu harus diketahui. Itu dulu. Oke. Misalnya kita udah tahu nih, kita mau memberikan konten ini untuk konsumen atau audiens seperti apa. Barulah muncul. Gimana caranya kita nggak pernah kehabisan ide konten, ya. Nah, barulah kita ngomong ide. Nah, teman-teman Jason, jadi kalau kita ngomong ide itu tuh adalah sebuah proses dari input, proses, dan output. Maksudnya apa? Ide itu terjadi saat ada informasi masuk ke dalam kepala kita, input, dan diproses ke dalam otak kita. Jadi buat dong gitu kan? Diproses ke dalam otak kita, habis itu menghasilkan sebuah ide yang jadi output. Nah, kalau outputnya kita tidak ada atau kurang memuaskan, berarti ada permasalahan di input sama prosesnya jadi. Begitu. Ya. Kalau proses kayaknya nggak ada masalah ya. Namanya kita dikasih Tuhan gitu, otak bisa berpikir dong. Nah, cuman kebanyakan orang inputnya kurang. Jadi Knowledge-nya nggak banyak masuk ke dalam kepala. nggak dapet infonya itu. Betul. Karena cara kita bisa punya ide yang banyak adalah kita tuh banyak tahu hal, sehingga kita bisa menghubung-hubungkan antara topik A, topik B, topik C, topik D sehingga menjadi sebuah ide yang baru. Gitu. Ya kan? Makanya biar teman-teman itu bisa punya ide yang banyak dalam membuat konten, sering-seringlah baca, nonton YouTube, dan pokoknya masukin informasi ke dalam kepalanya teman-teman terkait dengan bidang yang teman-teman atau bidang lain yang related apa ya, berhubungan sama bidang yang teman-teman pilih. Itu caranya. Oh begitu ya. Ya. Jadi kita harus menjelajahi lebih banyak tentang bidang yang kita mau mempelajari. Betul. Misal kalau misalnya mau mempelajari, mungkin kita ngomong aja menjadi content creator ya. Yes. Itu kita harus belajar dari alat-alatnya, Yes. mungkin mau pakai apa, Yes. kameranya apa, Betul. atau mungkin platformnya mau pakai apa. Betul, desain ya kan. Karena kan content creator kan nggak cuma video tapi ada desainnya juga. Terus abis itu
kayak semacam strategi-strategi dunia sosial media. Iya. Nah nanti kalau kita sering ngobrol sama orang, sering baca atau sering nonton informasi tersebut, otak kita otomatis bisa menghubung-hubungkan antara informasi yang kita udah dapat sehingga dapetin ide baru. Itu cara untuk bisa dapetin banyak ide konten. Atau cara yang kedua, lihat aja konten-konten yang udah pernah dibuat dan habis itu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam komen misalnya kamu lihat YouTubeku gitu tentang gimana sih apa itu NFT misalnya gitu kan. Nah kan banyak tuh orang-orang komen. Nah dari komen itu sebenarnya teman-teman bisa bikin konten untuk menjawab pertanyaan di komen tersebut. Oh seperti itu. Seperti itu. Kita bisa ngambil ide dari orang lain juga. Betul. Jadi dari pertanyaannya dia kita bikin jawabannya pakai konten. Seperti itu ya. Siap. Nah setelah itu nih kita ngomongin tentang konten dan cara nyari ide. Kalau caranya Bang Ogut sendiri ini gimana? Cari ide itu biasanya di mana? Oke. Cari ide itu biasanya aku ngelihat dari paling gampang adalah aku jawabin pertanyaan followersku. Oke. Ya kan? Nah, cuman kan ada orang yang baru mulai. Belum ada followers yang engage. Iya. Kamu bisa lakuin cara yang kedua. Banyak baca buku topik terkait. Karena setiap kamu baca buku tentang topik yang terkait, kamu akan dapetin input-input baru. Jadi kayak kepikiran abis baca ini, bagus nih bikin konten tentang orang. Gitu. Sama yang ketiga banyak ngobrol sama orang. Gitu. Banyak ketemu sama orang, banyak ngobrol sama orang. Akhirnya dapat input-input masukan sehingga dia bisa dapetin ide. Seperti itu ya. Nah, artinya juga mendengar kata-kata engage nih. Yes. Ini engage-nya ini dalam maksud engagement rate ya. Gini, untuk kita mulai konten, engagement rate itu memang penting. Penting. Tapi itu bukan menjadi sebuah patokan bahwa kamu tuh doing well apa enggak. Bukan. Ya kan? Engagement rate itu penting saat kamu mendapat endorse. Oh seperti itu. Yoi, karena brand itu ngeliat engagement rate kamu. Jadi kalau misalnya mau dapat endorsan, jadi engagement rate-nya harus naik. Pasti dilihat. Nah, cuman jangan terpaku sama engagement rate sama angka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terpaku sama engagement rate sama angka, kita minder sendiri. Seperti itu. Tapi kita lihat adalah perkembangan diri kita gimana dari yang sebelumnya bikin konten kayak jelek hasilnya sampai akhirnya sekarang udah bisa masukin lagunya pas, nge-cut-nya udah rapi nih, ya kan? Terus abis itu orang yang nanya tentang topik yang gue bawain udah mulai ada nih. Itu perkembangan, itu progres, jadi nggak boleh diremehin. Berarti kita harus introspeksi diri pokoknya. Betul, jadi lawanmu itu bukannya orang lain yang udah sukses, Tapi lawan kita yang kemarin adalah kita sendiri yang dulu. Betul. Jadi kita harus membandingkan diri kita sendiri yang sekarang ini dengan diri kita sendiri yang masa lalu ya. Betul. Oke, siap. Nah, Bang Gun mau nanya-nanya juga nih. Selama ini Jackson buatnya IG-nya ini konsisten dan juga kontennya ada message-nya. Yes. Tapi juga ada banyak orang yang followernya nggak naik-naik. Itu biasanya kenapa? Dan cara naikinnya gimana? Sekarang kita masuk ke dalam proses gimana sih orang itu dari nggak tahu kita siapa sampai ke follow. Aku berusaha untuk benar-benar based on data sama statistik ya. Jadi nggak kasih jawaban yang terlalu kualitatif lah, kita kuantitatif. Nah, coba bayangin teman-teman pada saat teman-teman mau follow seseorang, misalnya mau follow Jason, perjalanannya gimana sih? Pasti pertama ngelihat kontennya Jason, entah di explore, di tag sama orang dan lain-lain gitu ya. Habis itu ngeliat kontennya, kontennya menarik nih, cocok nih sama saya. Habis itu setelah lihat kontennya cocok, ngeklik profile Jason dong. Nih orang nih ada konten apa nih? Dilihat konten lainnya. Yes, konten lagi ya. Contoh kalau Mas Bram kemarin kan sempat bikin TikTok ya, yang waktu di 2020. Nah, Mas Bram ini ngomongin tentang TikTok marketing. Iya. Nah, pasti ada orang yang ngelihat Mas Bram di explore, ya kan? Tentang ngomongin tentang TikTok, terus kayak dia lagi tertarik sama dunia pertiktokan. Akhirnya dia klik si profilnya Mas Bram, terus ngelihat, wih, kontennya cakep juga nih, gitu kan? Orangnya juga sih cakep sih. Nah, terus lihat kontennya, wah cakep nih, cocok. Barulah dia follow, begitu kan? Logikanya seperti itu. Nah, tinggal kita lihat bocornya kita di mana. Bocornya kita itu apakah konten kita tidak tersebar di explore
atau orang yang lihat konten kita tapi tidak klik profil kita. Berarti sudah melihat satu terus langsung dia nggak klik profil kita, nggak mampir, atau dia sudah klik tapi dia nggak follow. Sama kayak kalau kita buka restoran, ini kan restoran kan. Waktu awal bagi-bagi brosur itu kayak kita bikin konten. Iya. Ya kan? Nanti tinggal lihat nih, dari 1000 yang dibagiin berapa orang yang datang ke toko. Yang datang ke toko itu termasuk yang follow itu? Belum sampai follow. Belum sampai follow. Karena yang ibaratnya gini, kita bikin konten, orang melihat konten kita itu adalah orang yang melihat brosur kita yang udah disebarin. Oke. Nah, orang yang datang ke toko kita itu adalah orang yang tertarik sama konten kita, ngeklik profil kita. Sampai sini masuk akal? Masuk. Nah, orang yang udah di profil kita itu sama kayak orang yang udah sampai toko kita, tinggal pilihnya dia beli apa pulang. Nah, kalau dia beli artinya dia follow kita. Kalau dia pulang, akhirnya dia nggak follow kita. Nah, itu nanti harus dilihatin. Nah, kalau seandainya ternyata kelihatannya adalah konten kita tidak tersebar, kita benerin dulu gimana caranya bikin konten itu yang tersebar lewat algoritma. Pastinya mikirin audiensnya udah bener belum, cara penyampaiannya udah bener belum, formatnya udah bener belum, ngikutin zaman kan sekarang lagi tren reels ya di 2022. Betul sih. Itu dulu liatin, jangan pindah ke kanan dulu, ke selanjutnya dulu, barulah kalau misalnya udah cukup oke, lihat berapa orang yang nonton konten kita sampai akhirnya ngeklik si profil kita.